pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Sehat semuanya? Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan satu orang untuk memimpin doa. Oke, baik, kita berdoa. Semoga apa yang kita doakan supaya bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelumnya Pak Guru mau absen dulu. Absen dulu ya. Absen. Oh, bukunya absen. Sudah absen. Absen ya. Ini bisa seperti itu. Anis Feli Saputri. Hadir, Pak. Aulia Hadir, Pak. Kevin Andrianto Edi. Hadir, Pak. Erika Hadir, Pak. Marfil. Hadir, Pak. Natalia Alga. Hadir, Pak. Natalis ya. Ya, ada apa? Noven. Hadir, Pak. Ya. Oktaviani Anggeli. Hadir, Pak. Oktaviani Melsi. Hadir, Pak. Ryan Asia Habibi. Hadir, Pak. Yuli Palmita. Hadir, Pak. Yuli Kristiana Wati. Hadir, Pak. Baik, hadir semua ya. Ya. Nah. Baik, sebelum Pak Guru menjelaskan pelajaran, kita nyanyi dulu. Nyanyi Halo Halo Bandung dan SDN 8 Tertung Ma. Baik. Kiri semuanya. 1, 2, 3, mulai. Halo, halo Bandung, Ibu kota peridangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Satu lagi ya. Nyanyian SDN 8 Tertung Mau di kita ini supaya didengar orang ya. Siap? Siap. 1, 2, 3, mulai. SDN Tertung Mau sekolah kita, tempat berlatih belajar sama, belajar giat penuh semangat, agar kita tiada terlambat. Marilah kawan bersumpah setia, berusaha sekuat tenaga, membanting tulang mengasah pikiran, untuk menambah ilmu pengetahuan. Baik, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak. Hari ini Pak Guru akan memberikan pelajaran tentang pengubahan dan bentuk energi. Coba sebutkan bentuk-bentuk energi. Siapa mau? Angkat tangan. Oh, mau semua ya? Oke, baik. Saya tunjukkan oleh Kevin dulu. Energi matahari, angin, dan air. Ya, bagus. Ada lagi? Wah, ya. Habibi ya. Biogas, listrik, dan bunyi. Ya, ada lagi? Harga, apa harga? Energi kimia, energi cahaya, energi kinetik, dan potensial. Baik, bagus. Tepuk tangan. Sumber-sumber energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba Pak Guru mau yang secara nyata.
Tangannya semua di depan. Gini. Dah? Oke, kita gosokkan. Gosokkan. Oke, coba rasakan di pipinya. Apa rasanya? Nah, itu adalah salah satu bentuk energi. Jadi energi apa itu tadi? Energi gerak menjadi energi panas. Ya, betul. Pertamanya kita menggerakkan tangan. Nah, itu ada bunyinya. Berarti energi gerak menjadi energi bunyi. Selanjutnya menjadi energi panas. Ini bergerak. Ini ada kusuk-kusukan bunyinya, ada disebut dengan bunyi. Jika dah kita tempelkan di pipi tadi, terasa apa? Nah, berarti energi itu energi gerak menjadi energi bunyi, selanjutnya menjadi energi panas. Nah, Bapak tayangkan gambar. Oke. Kipas kelas 4. Mengubah bentuk energi disusun oleh Pak Guru sendiri. Nah, anak-anak lihat gambarnya. Nah, gambar apa itu? Tambang. Pernah nggak kalian tarik tambang? Tarik tambang. Nah, dalam pelajaran pertama tadi Pak Guru sampaikan, kira-kira energi apa yang digunakan oleh anak-anak itu? Otot. Apa lagi? Bergas. Apa lagi? Gravitasi. Banyak. Itu adalah gaya-gaya. Berarti energi itu berkaitan dengan gaya. Baik. Sebenarnya gambar di situ adalah menggunakan gaya otot. Nah, gaya otot. Menggunakan gaya otot ya. Nah, apa itu energi? Nah, energi adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kerja atau usaha. Semua energi itu perlu tenaga. Coba, tenaga dari manusia. Hasilnya dari mana? Makanan, energi apa? Energi kimia. Semua bentuk energi memerlukan tenaga. Contohnya kalau senter, ya senter itu menggunakan baterai. Lalu kipas angin menggunakan listrik. Lampu menggunakan listrik. Cahaya lampu juga menggunakan listrik. Baik, Pak Guru mau coba kalian secara praktek. Ya, Pak Guru bawa setrika yang pertama ya. Nah, setrika ini energi apa nih? Ya, energi listrik. Setelah Pak Guru colokkan ke terminal ini, dia akan panas. Berarti bentuknya energi apa? Listrik menjadi energi panas. Mau coba? Coba kemana nih? Tidak usah coba ya. Hanya sebagai contoh saja. Ada untuk mencobanya. Ini adalah energi listrik menjadi energi panas. Nah, lalu Pak Guru bawa bola lampu. Coba, silakan satu orang maju ke depan. Kita perhatikan. Harga. Putarkan harga, masukkan. Nah, kira-kira apa yang terjadi nanti? Tahu tidak? Tahu. Apa kiranya? Apa bisa meledak nanti? Tidak. Oke, coba. Kita coba ya. Apa yang terjadi? Mengeluarkan cahaya. Berarti bola ini tadi
dari energi listrik menjadi energi Cahaya. cahaya. Itu tentang bola lampu. Energi listrik menjadi energi cahaya. Cahaya. Ya. Nah, selanjutnya Pak Guru ada bawa kipas angin. Coba lihat, perhatikan apa yang terjadi ini. Colokkan. Ada enggak di rumah kalian alat-alat elektronik seperti ini? Ada. Coba hidupkan mana? Ya, nomor 2 kan. Lihat semua. Iya. Nah, kipas ini bisa bergerak, yaitu energi apa ini? Ya, energi bunyi menjadi energi gerak. Ini bunyi. Energi listrik. Ya, Pak Guru salah sebut tadi. Energi listrik menjadi energi gerak. Baik. Satu lagi yang terakhir. Apa ini? Apa nih? Pernah lihat nih? Pernah. Wah. Yuli, coba Yuli. Coba. Apa yang terjadi? Ini energi apa ini? Coba hidupkan Yuli. Kelihatan? Nah, hidup belum? Belum, tekan lagi. Wah, senter pun masih macet nih. Nah, kelihatan enggak? Kelihatan. Lampu ini menggunakan Baterai. Baterai energi apa itu? Kimia. Kimia. Berarti baterai dari energi kimia menjadi energi cahaya. Ya, silakan dulu. Terima kasih ya ini. Oke, inilah beberapa contoh elektronik yang ada di rumah kita. Jadi elektronik inilah berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Banyak dapat yang kita gunakan. Salah satunya setrika ini tadi untuk melicinkan pakaian atau merapikan pakaian. Nah, kalau kipas angin tadi, jika kita panas, kita bisa menggunakan kipas angin. Bisa menggunakan kipas angin supaya badan kita terasa apa? Terasa apa kalau kita kena kipas angin? Ya, terasa sejuk, terasa dingin, ya, dari yang panas tadi. Nah, senter juga berguna bagi kehidupan kita sehari-hari untuk menerangi di kala kegelapan, di kala kegelapan. Nah, itulah sumber-sumber atau jenis-jenis energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kembali ke papan tulis. Apa itu energi? Nah, Bapak ulang lagi. Energi itu berkaitan dengan gaya. Nah, contoh saat bermain tarik tambang yang ada, tarik tambang ya kan? Nah, tarik tambang itu tadi kita menggunakan gaya Oke, kita menggunakan gaya Nah, untuk mengeluarkan gaya otot kita membutuhkan energi. Menggunakan energi. Nah, sumber energi bagi tubuh manusia adalah makanan. Nah, bentuk-bentuk energi apa saja di situ? Yang pertama, Energi listrik. nomor 2, Energi panas. nomor 3, Energi kimia. nomor 4, Energi cahaya. nomor 5, Energi gerak. nomor 6. Energi bunyi. Oke, itulah bentuk-bentuk energi. Bentuk-bentuk energi inilah yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Baik, selanjutnya, nomor 1 tadi adalah energi listrik. Energi
listrik. Energi listrik adalah merupakan energi yang dihasilkan karena adanya arus listrik. Baik, lampu hias atau lampu neon. Kalau tidak ada listrik, lampu tersebut tidak bisa menyala. Kita sangat bersyukur sekali di desa kita ini sudah ada listrik. Nah, nomor 2 televisi. Begitu juga. Jika tidak ada listrik, kita tidak bisa menonton. Atau untuk menyalakan televisi tidak bisa. Nah, alat-alat elektronik itu menggunakan listrik. Nah, yang nomor 3 itu ada disebut dengan komputer. Pernah lihat komputer? Nah, baik. Nah, komputer juga menggunakan energi listrik. Nah, selanjutnya ada kulkas. Nah, gambar kulkas. Siapa yang ada di rumah kulkas? Banyak ada isinya? Oke. Semua dalam kulkas itu apa itu? Makanan. Ya. Bukan makanan saja, ada minuman, kan? Ada telur, kadang kita simpan di dalam kulkas. Pada intinya adalah semuanya makanan. Nah, makanan tadi energi apa? Kimia. Oke. Selanjutnya nomor 2 adalah energi panas. Tahu energi panas? Tahu. Pernah buat api unggun? Pernah. Ya, biasanya kebanyakan kalau kita buat api unggun itu pada tahun baru. Ya, buat api unggun tuh menghidupnya sekitar jam berapa? Jam 12 sampai jam 1. Baik, di sini energi panas merupakan kemampuan yang terjadi akibat adanya pengaruh panas. Ya, pengaruh panas. Nah, energi panas disebut juga energi kalor. Energi kalor ya. Ya, yang gambar pertama itu adalah api. Api, biasa hidup api? Nah, kalau di luar rumah kita biasa kita bakarkan sampah. Bakarkan kayu-kayu kan? Nah, gambar yang kedua adalah matahari. Nah, matahari ini seluruh dunia melihat matahari. Nah, matahari ini sangat berguna bagi kehidupan kita. Banyak kegunaannya, terutama untuk menjemur pakaian. Ya, selanjutnya adalah panas bumi. Baik. Yang ketiga adalah energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang dihasilkan dari reaksi kimia. Gambar yang pertama, gambar apa itu? Gimana? Enak enggak gambarnya itu? Enak. Enaknya apa? Enak dimakan? Nah, bisa makan gambar. Tapi melihatnya rasanya enak. Pernah makan mie? Pernah. Semuanya mau mie? Mau. Ya. Nah, energi kimia ini dari makanan juga disebut dengan juga energi kimia. Kedua adalah baterai. Nah, baterai tadi yang bisa menghidupkan lampu. Baterai disebut juga energi kimia. Baterai itu ada yang kecil, ada yang besar, ya kan? Oke, yang besar itu biasanya untuk menghidupkan radio. Yang kecil biasanya untuk menghidupkan jam supaya bergerak. Jam, senter, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya nomor 3 adalah batu bara. Batu bara itu adalah sumber energi kimia. Nah, namun kegunaannya sangat besar. Kegunaan batu bara itu bisa membangkitkan tenaga listrik. Disebut dengan PTLU. Ya. Nah, kalau Sintang daerah kita cabangnya dari Sanggau. Yang selanjutnya adalah solar. Pernah dengar solar? Pernah. Nah, solar itu apa kegunaannya?
Apa kegunaan solar? Untuk kendaraan atau bahan bakar. Untuk kendaraan boleh. Lalu orang yang biasa kerja mas itu untuk menghidupkan mesin. Itu kegunaan solar. Yang ketiga adalah energi cahaya. Energi cahaya. Energi cahaya merupakan energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Seperti yang Pak Guru contoh tadi, sumber cahayanya dari senter contohnya. Nah, lalu yang digambar itu pertama adalah gambar matahari. Baik, matahari itu biasanya timbulnya malam atau siang? Siang. Kalau malam apa yang timbul? Bulan. Selain bulan apa? Bintang. Nah, ya, baik. Oke, itulah sumber cahaya. Matahari ini sangat diperlukan oleh manusia. Coba kalau tidak ada matahari, mungkin manusia itu bekerjanya sampai 24 jam, kan? Nah, jika dengan adanya matahari tadi, kita manusia bekerja sampai mulai dari jam santainya jam 7. Kalau kita bapak-bapak, mama-mama kita yang petani itu mulai dari jam 7, pulangnya jam 4. Ya, jam 4. Nah, jika sudah gelap, mereka istirahat. Oke, itu sumber energi cahaya. Bola lampu untuk menerangi ruangan apa? Ruangan yang gelap. Ruangan banyak, ruangan kita. Contohnya ruangan tamu, kan? Ruangan kamar. Ruangan apa lagi? Dapur. WC dikasih enggak? Dikasih juga. Kalau enggak kasih WC, nanti buang air besarnya sembarangan, tidak teratur. Nah, selanjutnya lilin. Pernah lihat lilin? Pernah. Lilin. Nah, lilin ini berguna juga. Biasa kebanyakan waktu kita sembahyang digunakan, dihidupkan di waktu sembahyang, diletakkan di atas altar. Letakkan atas altar. Baik, nomor 5. Ini adalah energi gerak. Energi gerak. Coba gerak. Macam-macam geraknya. Gerak kita bermacam-macam. Bukan saja elektronik yang bisa bergerak, namun kita juga bisa bergerak. Nah, energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Oke. Yang pertama adalah kincir angin. Kincir angin. Apa fungsi kincir angin? Kincir angin ini untuk pembangkitan tenaga listrik. Ya, untuk membuat tenaga listrik. Yang kedua adalah kipas angin. Nah, energi listrik menjadi energi gerak. Kegunaannya adalah untuk mendinginkan, menyejukkan baik badan maupun benda yang lain. Selanjutnya adalah kincir air. Nah, kincir air itu berguna juga. Ya, berguna bagi kehidupan kita. Bagi masyarakat yang dekat air yang kuat bisa menggunakan disebut dengan kincir air. Kincir air ini bisa juga untuk pembangkit listrik. Nah, air juga adalah bentuk atau sumber energi. Apa kegunaan air? Air bagi kita. Minum, apa lagi? Mandi, apa lagi? Cuci pakaian. Ya, banyak kegunaan. Berarti energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Energi gerak disebut juga energi kinetik. Inilah beberapa contoh yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya ada energi bunyi. Pernah dengar bunyi? Pernah.
suara bermacam-macam. Itu disebut dengan bunyi, suara burung, suara cicak, suara kambing, suara ayam, dan lain. Baik. Yang digambar Pak Gurus itu ada namanya trompet, seruling, benda, Nah, energi bunyi merupakan energi yang berasal dari getaran benda. benda, Baik benda cair mau benda padat ataupun benda gas, Oke. Trompet ini harus ditiup supaya berbunyi. Lalu selanjutnya seruling. Pernah lihat seruling? nah, Oke, pernah. Biasanya seruling ini digunakan kita untuk orang yang biasanya main apa? Band. Nah, yang ada cara menggunakan band. Lalu kalau sudah dibunyi seruling ini, suaranya merdu, Pernah dengar kan? nah, Suka enggak? suka, Suka, baik. Nah, seruling ini juga harus ditiup, baru dia bisa bunyi. Oke, selanjutnya gendang. Pernah lihat gendang? Nah, gendang ini dipukul, barulah dia bisa menghasilkan bunyi. Dari pukul baru dia bisa menghasilkan bunyi. Oke, baiklah, itulah energi ya. Selanjutnya dari mana energi berasal? Dari mana energi itu berasal? Nah, energi berasal dari sumber energi, dari sumber energi. Satu tadi energi listrik. Energi listrik yang A nuklir, yang B minyak, yang C gelombang laut, yang D angin, yang E batu bara, yang F hidroelectric, ya hidroelektrik, yang G panas bumi, yang H tenaga surya, tenaga surya. Baik, yang H ini banyak juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghidupkan bunyi juga ada bisa. Tenaga surya ini dari matahari. Nomor 2, energi panas. Nah, sumber energinya yang pertama adalah matahari, yang B api, yang C panas bumi, yang D listrik, dan yang E adalah gesekan dua buah benda, gesekan dua buah benda, Pernah waktu dulu yang agak waktu itu main lato-lato. Pernah main lato-lato? nah, Itu pernah. Digoyang-goyangkan dua buah gesek gesek. Enak bagus enggak bunyinya? bagus, Oke. Selanjutnya sumber energi. Energi kimia. Yang A adalah makanan, yang B solar, yang C aki, yang D, bensin, yang E adalah baterai, baik. Itulah sumber energi kimia. Energi kimia itu tadi ada berapa? Coba lihat. Ada 5. Yang pertama itu makanan, yang kedua solar, yang ketiga aki, keempat bensin, kelima baterai, Oke, nomor 4, sumber energi cahaya. Sumber energinya yang pertama adalah matahari, yang B lampu, yang C lilin, yang D senter. Baik. Nomor 5 itu energi gerak. Nah, kita bermacam-macam gerak. Yang pertama adalah A. Energi gerak apa? Listrik tadi bisa menggerakkan kipas angin. Nah, lalu yang B angin. Angin bisa menggerakkan kincir
angin. Lalu air. Itulah yang disebut dengan energi gerak. Energi gerak sumbernya adalah listrik, angin, air. Nah, Bapak Guru tadi sudah menjelaskan juga air sangat berguna bagi kita. Lalu yang nomor 6 adalah energi energi bunyi. Yang pertama adalah pita suara. Nah, pita suara itulah yang membuat kita bisa mendengar orang berkomunikasi atau orang yang ngomong. Yang kedua adalah alat musik. Pita suara. Jika orang yang tidak bisa ngomong disebut apa? Bisu. Tapi di sini tidak ada yang bisu ya kan? Ya, Pak. Oke. Selanjutnya semangat lu. Tepuk semangatnya. Ya, harus semangat. Anak sekolah harus semangat. Oke. Bermacam-macam gerak kita tadi itu dan suara tadi disebut dengan energi bunyi. Nah, tepuk tangan juga termasuk alat musik. Oke, alat musik yang kalian ketahui. Alat musik apa saja? Gitar. Apa lagi? Gendang. Apa lagi? Organ. Apa lagi? Seruling. Apa lagi? Trompet. Oke, banyak. Masih banyak dan lain. Nah, energi bunyi yang pertama tadi adalah pita suara. Yang B adalah alat musik. Dan semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Perubahan energi yang satu tadi energi listrik menjadi energi cahaya. Bukan cahaya saja, namun bisa bergerak. Nomor 2, energi listrik menjadi energi panas, ya. Energi listrik menjadi energi panas. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi gerak. Nomor 4, energi listrik menjadi energi bunyi. Nomor 5, energi gerak menjadi energi panas. Nomor 6, energi gerak menjadi energi bunyi. Nomor 7, energi kimia menjadi energi cahaya. Nomor 8, energi cahaya menjadi energi panas. Nah, itu contohnya ya. Contoh yang ada di gambar. Contoh 1, energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, bola lampunya tadi sama tidak teman sedikit. Tapi ini secara nyata yang kita perhatikan tadi secara nyata. Kalau yang di layar itu hanya gambar. Namun kita sudah praktek tadi kan, yang nyata. Nah, bola lampu bisa menyala karena energi listrik menjadi energi cahaya. Oke, selanjutnya energi listrik untuk setrika kan menjadi energi panas. Setrika apa yang satu itu? Gambar apa tuh? Kompor listrik. Yang lagi itu? Oven listrik. Nah, itu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari atau di lingkungan kita masing-masing. Ada setrika, ada kompor listrik, ada oven listrik. Lalu selanjutnya yang di bawah adalah rice cooker. Yang kelima ada solder. Nah, itu ya bentuk-bentuk energi listrik tadi. Energi listrik, solder itu menjadi panas. Kipas setrika menjadi panas, kompor listrik menjadi panas, oven menjadi panas. Lalu selanjutnya energi listrik menjadi energi gerak. Nah, ini contoh-contohnya. Kipas angin bisa bergerak. Lalu motor listrik bisa bergerak. Blender juga bisa bergerak. Lalu
mixer juga bisa bergerak. Jadi energi listrik menjadi energi bergerak. Nah, itulah contoh-contoh elektronik yang ada di rumah kita. Selanjutnya, energi listrik menjadi energi bunyi. Yang pertama adalah gambar televisi. Nah, Pak Guru bilang tadi, televisi itu menggunakan listrik. Barulah dia bisa menyala. Kalau tidak ada listrik, televisi tadi tidak bisa menyala ataupun bunyi. Yang kedua adalah gambar orang main gitar. Nah, gitar jika tidak dipetik, jika tidak dimainkan, gitar itu juga tidak bisa berbunyi. Makanya disebut dengan energi gerak menjadi energi bunyi. Gendang juga gitu, harus dipukul. Kalau didiam saja di sisi, dia tidak bisa berbunyi. Nah, itulah yang disebut dengan energi gerak menjadi energi bunyi. Selanjutnya adalah energi kimia. Nah, contohnya tadi, energi kimia menjadi energi cahaya. Nah, salah satunya baterai dimasukkan ke senter, menjadilah cahaya. Itu yang disebut dengan energi kimia menjadi energi cahaya. Lalu makanan juga. Yang nomor bawah adalah makanan. Energi kimia. Energi kimia menjadi energi gerak. Nah, jika kita sudah makan bermacam-macam, ya, apa yang kita makan, tentu kita punya tenaga itu untuk beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, baik itu main bola, main bulu tangkis, main tenis meja, maupun lari menggunakan energi. Nah, kalau tidak ada energi kita tidak bisa banyak bergerak. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk LK Mandiri. Ya, untuk LK Mandiri atau soal masing-masing nanti. Pak Guru akan memberikan pertanyaan, nanti kalian menjawab secara pribadi. Nah, nanti silakan apa yang disampaikan Pak Guru tadi diingat, ditulis di LKPD-nya. Nah, oke, baik. Sebelum Pak Guru membagikan LKPD-nya, yang pertama tulis namanya dulu ya. Nama. Udah itu, nah di sini Pak Guru kasih gambar nih. Ada gambar matahari, makanan, baterai, minyak, panel surya. Nanti kalian hanya mengisi di sini sumber energi dan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ditulis sebelah ini ya. Paham? Oke, silahkan dikerjakan. Sesuai apa yang dijelaskan oleh Pak Guru tadi ya. Oke, kerjakan.
langsung itu mudah kan ingat kan? Nah, pensil. Pensil. Sedap. Ini sih Pak. Banyak.
Ya. Nampak. Oke, nah, kumpulkan. Nah, bagus semua ya. Bisa semua. Kenapa cuma bisa? Karena sudah sudah dijelaskan. Baik, ini adalah RKPD mandiri. Nanti ada selanjutnya perlu akan membuat kelompok. Nanti sudah buat kelompok, perlu akan menayangkan video pembelajaran. Oke, Pak Guru akan membagikan 3 kelompok. Coba berdiri mulai dari 1 nih, 1 berdiri, 2, 3. Nyalain dulu. Nanti Pak Guru bagi secara A. Kalau nomornya 1 berarti kelompok 1. Kalau nomornya 2 kelompok 2. Kalau nomornya 3 kelompok 3. Jadi antara kalian ini mereka 3 nih lah sebagai patokannya. Itu mulai dari 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. Oke, silakan ke tempatnya masing-masing. Bagi kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 sini, kelompok 3. Apa? Silakan kelompoknya. Gabung. Tinggal jalan saja. Kedua dari mana? Kedua sini. Nah, kedua, mana kedua? Nanti kuliah sini ada tadi kuliah. Sini ada. Ada. Nah, sini pegang. Masih sini. Nah. Pilih ketuanya dulu. Nah, nanti kelompok 1. Ya, maju 1 nanti kalian. Itu nanti ada ya. Nanti di sini Auli. Ya.
bagikan. Kerjakan ya. Tulis nama kelompok. Dilihat dulu, aku jelaskan. Nah, hanya 3 ini yang diisi ya. Yang pertama, tuliskan 5 contoh bentuk energi yang berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nomor 2, pilihlah salah satu contoh energi yang Anda tulis dan dijelaskan bagaimana kegunaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nomor 3, sebutkan beberapa contoh perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sebelum itu kita lihat dulu videonya. Lihat dulu ya. Pak Guru menggunakan sampah. Tuh, lihat gambarnya. Siapa di situ? Ya. Itu adalah gambar-gambar yang tadi. Gambar elektronik yang ada di sekitar rumah kita. Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class online. Kali ini kita akan belajar IPAS untuk kelas 4 dari buku kurikulum Merdeka. Di bab 4, mengubah bentuk energi. Kita akan bahas topik A, transformasi energi di sekitar kita, di halaman 95 sampai dengan 105. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita lihat di sini ada sebuah gambar ya adik-adik ya, kita baca ya. Nih, nah anak-anak simak baik-baik ya, Bapak Insinyur akan mengajarkan tentang perubahan bentuk energi. Insinyur ini adalah orang yang kerjanya merancang mesin ya, atau membuat suatu alur ya, seperti ini proses-proses sesuatu tentang teknik ya. Kemudian ada pertanyaan di sini, Pak, mengapa air bisa dipakai membuat listrik padahal kan air tidak memiliki energi listrik? Nah, pertanyaan bagus nak, energi gerak yang dihasilkan dari air yang mengalir dapat diubah bentuknya menjadi energi listrik. Nah, jadi anak-anak di PLTN Musi inilah salah satu sumber energi listrik yang kalian pakai di rumah. Nah, kita bahas bab 4, mengubah bentuk energi. Nah, energi itu tidak bisa diciptakan adik-adik ya. Kemudian energi juga tidak dapat dimusnahkan. Namun, energi bisa kita ubah bentuknya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia menggunakan energi dengan mengubah bentuknya. Energi kimia dari makanan diubah menjadi energi gerak saat kita berjalan atau beraktivitas. Lalu apa saja perubahan energi di sekitar kita? Nah, ini akan kita pelajari. Kita baca dulu tujuan pembelajaran kali ini ya. Yang pertama, mengidentifikasi ragam transformasi energi pada kehidupan sehari-hari. Kemudian membuat simulasi transformasi energi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bahas yang topik A ya. Pertanyaan esensial adalah pertanyaan yang akan terjawab di akhir pembelajaran ini. Jadi tidak perlu adik-adik jawab sekarang. Yang pertama, bagaimana kita menggunakan energi. Yang kedua, bagaimana cara manusia menghasilkan bentuk energi yang diinginkannya. Kita coba lihat, ada ilustrasi gambar ya. Hujannya besar, aku jadi kedinginan karena sedikit basah. Coba deh kamu menggosokkan tanganmu seperti ini. Tanganmu nanti jadi hangat. Nah, itu ya adik-adik ya, ketika kita menggosokkan ya,
Gerakan tangan yang dilakukan Ian menghasilkan energi panas. Saat melakukan itu, Ian sedang mengubah energi gerak menjadi bentuk energi yang lain, yaitu energi panas. Manusia tidak bisa menciptakan energi ya. Untuk memanfaatkan energi, manusia mengubah bentuk energi yang ada menjadi bentuk yang lain. Perubahan bentuk energi inilah yang disebut dengan transformasi energi. Nah, kita menemukan kosakata baru ya, yaitu transformasi, artinya perubahan, bisa berperubahan bentuk, fungsi, sifat, dan sebagainya. Kemudian kita bahas bagian mari mencoba. Transformasi energi ada di mana-mana. Yuk kita selidiki transformasi energi yang ada di sekitar kalian. Yang pertama, carilah transformasi energi yang ada di sekolah. Petunjuknya adalah carilah sesuatu yang bergerak ya, menghasilkan panas, cahaya, bunyi, dan listrik. Amati energi apa yang dibutuhkan benda-benda tersebut. Kemudian tulislah benda serta transformasi energi yang kalian temukan pada buku tugas. Perhatikan contoh Sinyal. cara penulisan seperti tabel berikut ya. Ulang lagi ya. Kak. Tidak pakai sinyal, kita pakai manual. A. Transformasi energi di sekitar kita di halaman 95 sampai dengan 105. Yuk di subscribe dulu, kliklah proses sesuatu tentang teknik ya. Kemudian ada pertanyaan di sini, Pak, mengapa air bisa dipakai membuat listrik padahal kan air tidak memiliki energi listrik? Nah, pertanyaan bagus nak, energi gerak yang dihasilkan dari air yang mengalir dapat diubah bentuknya menjadi energi listrik. Nah, jadi anak-anak di PLTN Musi inilah salah satu sumber energi listrik yang kalian pakai di rumah. Nah, kita bahas bab 4, mengubah bentuk energi. Nah, energi itu tidak bisa diciptakan adik-adik ya. Nah, kemudian energi juga tidak dapat dimusnahkan. Namun, energi bisa kita ubah bentuknya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia menggunakan energi dengan mengubah bentuknya. Energi kimia dari makanan diubah menjadi energi gerak saat kita berjalan atau beraktivitas. Lalu apa saja perubahan energi di sekitar kita? Nah, ini akan kita pelajari. Kita baca dulu tujuan pembelajaran kali ini ya. Yang pertama, mengidentifikasi ragam transformasi energi pada kehidupan sehari-hari. Kemudian membuat simulasi transformasi energi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bahas yang topik A ya. Pertanyaan esensial adalah pertanyaan yang akan terjawab di akhir pembelajaran ini. Jadi tidak perlu adik-adik jawab sekarang. Yang pertama, bagaimana kita menggunakan energi? Yang kedua, bagaimana cara manusia menghasilkan bentuk energi yang diinginkannya? Kita coba lihat, ada ilustrasi gambar ya. Hujannya besar, aku jadi kedinginan karena sedikit basah. Coba deh kamu menggosokkan tanganmu seperti ini. Tanganmu nanti jadi hangat. Nah, itu ya adik-adik ya, ketika kita menggosokkan ya, gerakan tangan yang dilakukan Ian menghasilkan energi panas. Saat melakukan itu, Ian sedang mengubah energi gerak menjadi bentuk energi yang lain, yaitu energi panas. Manusia tidak bisa menciptakan energi ya. Untuk memanfaatkan energi, manusia mengubah bentuk energi yang ada menjadi bentuk yang lain. Perubahan bentuk energi inilah yang disebut dengan transformasi energi. Nah, kita menemukan kosakata baru ya, yaitu transformasi, artinya perubahan, bisa berperubahan bentuk, fungsi, sifat, dan sebagainya. Kemudian kita bahas bagian mari mencoba. Transformasi energi ada di mana-mana. Yuk kita selidiki transformasi energi yang ada di sekitar kalian. Yang pertama, carilah transformasi energi yang ada di sekolah. Petunjuknya adalah carilah sesuatu yang bergerak ya, menghasilkan panas, cahaya, bunyi, dan listrik. Amati energi apa yang dibutuhkan benda-benda tersebut. Kemudian tulislah benda serta transformasi energi yang kalian temukan pada buku tugas.
Perhatikan contoh cara penulisan seperti tabel berikut ya. Lalu presentasikan hasil temuan bersama masing-masing teman kelompok. Ya, perhatikan teman yang lain saat berbicara, tuliskan benda atau transformasi energi yang tidak kalian temukan. Nah, bagian ini Karina serahkan ke adik-adik ya untuk menjawab. Namun gini, Karina kasih contoh ya sedikit, karena kan Karina nggak tahu nih apa yang adik-adik temukan. Paling tidak Karina kasih contoh. Ya, nama bendanya misalnya kalau ini dicontoh sudah lampu ya. Nah, Karina buat bel sekolah, karena kan ini di sekolah ya. Bel sekolah. Ya. Nah, kalau bel sekolah itu dari energi listrik, ya dia berubahnya menjadi energi ya, jadinya bunyi kering gitu ya. Kemudian lampu, selain lampu, mungkin kalau adik-adik belajarnya menggunakan kipas angin, ya, atau mungkin Karina juga bisa bahas di sini AC ya, mungkin ada yang pakai AC, ada yang kipas. Nah, ini adalah dari energi listrik juga menjadi energi angin ya, tapi nanti anginnya beda. Kalau ini angin aja, ini mungkin anginnya ada rasa sejuk-sejuknya ya. Nah, kemudian Karina contohkan lagi lainnya kalau adik-adik belajarnya menggunakan namanya tuh ada yang sebut OHP ya. Tapi kalau HP sih zaman dulu ya, atau kalau sekarang namanya infocus. Jadi dia ini yang menembakkan presentasi bu guru di laptop ke dinding ya, biasanya ke dinding atau ke ke layar putih ya. Nah, ini tuh dia dari energi listrik juga ya menjadi energi gambar ya. Kadang-kadang juga suara. Jadi tampilannya sama seperti TV ya. Kemudian nanti dipresentasikan. Sekarang lakukan bersama. Mari kita lakukan berbagai macam eksperimen untuk lebih memahami transformasi energi. Guru kalian akan menyiapkan pos-pos belajar mengenai transformasi energi. Baca dan ikuti instruksi yang ada pada masing-masing percobaan. Catatlah pengamatan pada lembar kerja. Nah, kita baca dulu percobaan-percobaannya ya, lalu nanti kita buat tabelnya. Yang percobaan pertama adalah kertas spiral yang bergerak. Alatnya karton yang berukuran 15 x 15 cm, lalu gunting, lalu benang 15 sampai 20 cm, kemudian jarum, ya, lalu sumpit atau tusuk sate, lilin, pensil, dan juga korek api. Nah, untuk keamanan, pada percobaan ini kalian akan menggunakan api dan kertas. Harap berhati-hati saat melakukan percobaan ya, selalu fokus dan ikuti instruksi. Minta bantuan guru jika kalian merasa kesulitan. Nah, langkah pertama, buatlah pola spiral melingkar dengan pensil pada kertas karton. Gunting menjadi spiral mengikuti pola pensil. Ya, kemudian lubangi bagian ujungnya dengan jarum dan masukkan benang. Nah, kemudian ikat benang pada dan kaitkan ujung satunya pada sumpit kayak gini ya. Kemudian nyalakan lilin dan posisikan kertas sekitar 5 cm di atas api seperti pada gambar. Nah, ingat kertas tidak sampai menyentuh api ya. Jadi hanya mengambang seperti ini aja. Pastikan tangan kalian berada dalam posisi diam. Amati apa yang terjadi pada kertas spiral. Ya, setelah semua mencoba, diskusikan dengan kelompok. Ya, lalu jawab pertanyaan energi apa saja yang ada pada percobaan ini. Transformasi energi apa yang kalian lihat. Nah, kita jawab satu persatu tabelnya ya. Nah, untuk percobaan pertama ini tentang kertas bergerak. Ya. Energi yang kedua adalah energi panas dan cahaya dari api. Ya. Nah, nomor 2 ini energi apa? Kemudian energi gerak saat menyalakan korek. Kemudian energi gerak pada kertas spiral yang di dekat api. Lalu transformasinya energi gerak menjadi panas saat menyalakan api. Lalu energi panas menjadi energi gerak ketika kertas spiral bergerak. Ya. Kemudian percobaan yang kedua, kotak yang bersuara. Alat bahannya kotak kardus bekas ukuran kecil saja, bisa bekas korek api, pasta gigi atau sabun. Kemudian beras secukupnya, lalu selotip dan gunting.
Nah, langkah percobaannya yang pertama, masukkan sejumput beras ke dalam kotak. Ya, sejumput itu ya sebentar, tapi jangan terlalu banyak ya, secubit aja. Tutup kotak dengan selotip untuk mencegah beras keluar. Kemudian cobalah buat kotak itu berbunyi. Setelah percobaan, diskusikan dengan kelompok pertanyaan berikut. Energi apa saja yang ada di percobaan ini? Lalu apa transformasi? Ada stopwatch ya. Biasanya stopwatch juga ada di handphone. Nah, lalu langkah percobaannya, keluarlah ke halaman sekolah, tentukan satu orang yang akan berperan menjadi penghitung waktu. Nah, sisa anggota lainnya akan menjadi pelari. Berdirilah pada masing-masing tanda yang sudah dibuat guru kalian. Kemudian pelari di tanda pertama akan berlari dan mengestafetkan benda pada pelari kedua. Jika memakai stopwatch, waktu dimulai saat pelari pertama berlari. Lalu pelari kedua akan berlari dan mengestafetkan benda pada pelari ketiga. Begitu seterusnya sampai pelari terakhir mengestafetkan benda pada pelari pertama. Nah, matikan stopwatch saat pelari pertama memegang benda. Ya. Nah, kemudian setelah semua mencoba, diskusikan. Pertanyaannya sama, dan kita jawab di sebelah kanan ya. Nah, yang lari estafet yang pertama adalah energi yang terjadi. Pertama, energi kimia di tubuh ya saat berlari. Lalu energi gerak saat berlari, lalu energi pakainya ini disediakan oleh guru kalian. Ya, nanti tumpuk kartu Cukup ya. Sekarang kita mengerjakan KPD kelompok. Ya. Yang sudah Pak Guru bagikan tadi silahkan dikerjakan sesuai apa yang disampaikan di layar. Oke, sesuai jawaban masing-masing kelompok. Tulis namanya, tadi kan, nama kelompoknya. Ya, oke silakan kumpul. Oke, masih. Selanjutnya silakan satu orang untuk maju tadi yang ditunjuk. Kelompok 1. Bayang ya. Oke. Maju. Lengkapnya dibaca nanti ya. Oke. Baiklah teman-teman, saya Ryan Arsha Habibi akan membacakan hasil diskusi kami kelompok 1 mengenai contoh bentuk energi yang berperan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu adalah energi listrik. Contoh setrika listrik yang digunakan untuk merapikan pakaian. Transformasi energi yang terjadi energi listrik menjadi energi panas. Demikianlah hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Silakan. Membacakan hasil diskusi kelompok 2. Untuk bentuk energi yang berperan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Energi listrik. 2. Energi panas. 3. Energi bumi. 4. Energi cahaya. 5. Energi kimia. 6. Energi gerak. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.
Baik. Selanjutnya kita akan mengisikan LKPD individu ya. Oh ini penghargaan. Nah, silakan maju yang satu, Rian, Alga, sama Olia. Oke, pasti yang 40 nilai tadi mereka tiga lah yang paling tertinggi. Yang lainnya bukan yang tertinggi, bukan tak bisa, tapi masih kurang. Namun untuk penghargaan, Pak Guru hanya menampilkan 3 orang. Baik, Pak Guru akan ngasih hadiah ini ya. Ya, untuk kalian. Ya. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan loh. Pak Guru mau tanya lagi. Bagaimana bahasan kalian tentang pelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Apa yang kalian dapat? Mengetahui sumber energi. Ya, mengetahui sumber-sumber Energi. baik. Walaupun sudah dipelajari hari ini, Pak Guru harap untuk kedepannya silakan tetap diingat. Ya. Baik, kesimpulannya kita sudah mengetahui bentuk-bentuk Energi. dan sumber-sumber Energi. baik kegunaannya maupun alat-alat Elektronik. apa yang disampaikan lewat video tadi yang disampaikan itulah alat-alat elektronik yang ada di rumah kita masing-masing. Tetap semangat ya. Mana semangatnya? Ini semangatku. Ya, sekali lagi. Sekali lagi. Ini semangatku. Tetap semangat. Semangat. Tetap semangat. Baik, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, silakan satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Baik. Oke, terima kasih juga Bapak Guru ucapkan telah membantu Bapak dalam pelaksanaan PPL ini, PPL yang kedua. Oke, silakan kalian pulang nanti salam dengan guru-guru ya. Oke. Ya.